Nardi, seorang pria berusia 35 tahun, sedang menempuh perjalanan panjang untuk mudik ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Ia memulai perjalanan sejak pagi dengan sepeda motor kesayangannya, sebuah motor bebek yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Jalan raya yang padat di pagi hari perlahan mulai lengang saat waktu menunjukkan pukul 5 sore. Di tengah perjalanan, ia merasakan lelah yang mulai menjalar di tubuhnya, terutama di bahu dan punggungnya. Angin sore yang mulai dingin menyentuh kulitnya, memberikan sensasi sejuk sekaligus membuatnya semakin sadar bahwa ia perlu beristirahat sejenak. Langit di atasnya mulai berubah warna, dari biru cerah menjadi jingga keemasan yang memukau. Namun, rasa lelah dan lapar membuatnya sulit menikmati keindahan senja tersebut. "Masih jauh ya Allah, berikan aku kekuatan," gumamnya dalam hati. Nardi tidak ingin menunda perjalanan ini, karena ia sudah berjanji kepada keluarganya untuk tiba sebelum malam takbiran. Namun, tubuhnya mulai menuntut istirahat dan ia sadar bahwa ia juga harus melaksanakan sholat maghrib yang sebentar lagi masuk waktunya. Saat melintasi jalan kecil yang dikelilingi hamparan sawah luas, Nardi merasa dirinya terisolasi dari hiruk-pikuk kota. Suara bising kendaraan dan polusi udara yang biasa ia hadapi di hari-hari sebelumnya kini tergantikan oleh keheningan alam dan aroma tanah basah yang khas. Sepanjang jalan, ia hanya melihat beberapa rumah penduduk yang tersebar, jauh dari satu sama lain. Jalan yang ia lalui pun mulai berubah menjadi lebih sempit dengan aspal yang terlihat sudah tua dan retak-retak. Ia mencoba mengingat-ingat rute ini, tetapi rasanya ini adalah jalur baru yang belum pernah ia lewati sebelumnya. GPS di ponselnya menunjukkan jalur tercepat, tetapi tidak memberinya banyak informasi tentang tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Rasa cemas mulai muncul di benaknya. "Apa aku salah jalan?" pikirnya. Namun, ia menepis keraguan itu dan terus melanjutkan perjalanan, meyakinkan dirinya bahwa jalan ini pasti akan menghubungkannya kembali ke jalan utama. Tepat saat ia mulai merasa semakin jauh dari peradaban, suara merdu azan tiba-tiba terdengar menggema di kejauhan. Suara itu begitu syahdu dan menenangkan, seolah-olah memanggilnya untuk segera berhenti dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Nardi langsung menghentikan motornya di pinggir jalan, mencoba mencari arah datangnya suara itu. Langit mulai gelap dan hanya ada beberapa burung yang terlihat terbang melintas, kembali ke sarangnya. "Alhamdulillah, akhirnya ada masjid," gumam Nardi dengan penuh rasa syukur. Ia merasa lega karena tidak perlu mencari tempat untuk sholat di pinggir jalan yang sepi ini. Suara azan itu memberikan harapan baru baginya di tengah kelelahan dan kebingungannya. Ia yakin masjid itu tidak jauh dari tempatnya berhenti, sehingga ia memutuskan untuk mengikuti arah suara tersebut. Dengan semangat baru, Nardi kembali mengendarai motornya, kali ini lebih perlahan agar tidak melewatkan masjid yang ia cari. Jalan yang ia lalui semakin sunyi dengan pepohonan besar yang mulai menaungi di kedua sisi jalan. Suara azan tadi perlahan memudar, tetapi ia masih bisa merasakan gema lembutnya di telinganya. Setelah beberapa menit, ia melihat sebuah gapura tua dengan tulisan yang sudah pudar, "Selamat datang di Desa Karang Asih." Gapura itu terlihat seperti peninggalan lama dengan beberapa bagian kayunya yang sudah lapuk. Di sekitarnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan selain suara jangkrik yang saling bersahutan. Namun, Nardi tidak merasa gentar. Ia yakin bahwa desa ini memiliki masjid, mengingat suara azan tadi berasal dari arah ini. Ia memasuki desa itu dengan hati-hati, berharap dapat segera menemukan tempat ibadah dan melaksanakan sholat maghrib sebelum waktu Isya tiba. Desa Karang Asih terlihat begitu sunyi dan damai, tetapi juga menyimpan aura misterius yang sulit dijelaskan. Rumah-rumah penduduk yang ada di sepanjang jalan tampak tua dan sederhana dengan atap yang sebagian besar terbuat dari genting merah. Beberapa rumah bahkan terlihat kosong dengan jendela-jendela yang terbuka lebar, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Nardi melanjutkan perjalanan, matanya terus mencari-cari bangunan masjid yang mungkin memiliki kubah atau menara yang menjulang. Namun, sejauh ini, ia hanya menemukan jalanan berkelok yang semakin masuk ke dalam desa. Aneh. Desa sebesar ini masa tidak ada masjid, pikirnya. Hatinya mulai diliputi kebingungan, tetapi ia tetap melanjutkan pencarian. Ia yakin bahwa suara azan yang tadi ia dengar adalah nyata, bukan halusinasi. Angin malam mulai bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk kulitnya. Meskipun begitu, Nardi tetap bertekad untuk menemukan masjid tersebut, karena baginya melaksanakan sholat tepat waktu adalah sebuah prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia terus menyusuri jalan desa yang semakin gelap,
mencoba tetap fokus di tengah kelelahan yang semakin terasa. Suara jangkrik kini menjadi lebih nyaring, seperti suara yang mengisi kekosongan desa itu. Beberapa kali ia berhenti untuk memastikan bahwa ia tidak melewatkan bangunan masjid, tetapi setiap kali ia melihat sekeliling, yang ada hanya rumah-rumah tua dengan lampu yang remang atau bahkan tanpa penerangan sama sekali. Ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa desa ini terasa begitu terasing? Setiap desa yang pernah ia lewati sebelumnya pasti memiliki masjid atau setidaknya musola kecil. Apa mungkin masjidnya ada di bagian ujung desa? Pikirnya sambil terus mengendarai motornya perlahan. Udara semakin dingin dan suara desiran angin yang melewati dedaunan membuat suasana semakin mencekam. Namun, Nardi tetap berusaha menjaga pikirannya tetap positif. Setelah beberapa menit, ia melihat seorang pria tua duduk di depan rumahnya, mengenakan sarung dan baju koko lusuh. Pria itu terlihat sedang merokok dengan asap yang mengepul samar di udara malam. Nardi merasa ini adalah kesempatan untuk bertanya, jadi ia memutuskan untuk berhenti. Ia mematikan motornya dan berjalan mendekat sambil menyapa, "Assalamualaikum, Pak." Pria tua itu menoleh perlahan dengan tatapan yang sulit diartikan. "Waalaikumsalam," jawabnya pendek. Nardi langsung bertanya, "Pak, tadi saya dengar suara azan. Apa masjidnya ada di dekat sini?" Pria itu mengernyitkan dahi, seolah mencoba mencerna pertanyaan Nardi. Setelah beberapa detik, ia menjawab dengan suara pelan, "Masjid? Di desa ini tidak ada masjid. Nah, kamu mungkin salah dengar." Jawaban itu membuat Nardi tertegun. Ia yakin betul mendengar suara azan tadi. Jadi bagaimana mungkin tidak ada masjid di desa ini? Nardi mencoba meyakinkan pria tua itu. "Tapi, Pak, saya jelas-jelas mendengar suara azan. Apa mungkin masjidnya ada di ujung desa?" Pria tua itu menggeleng pelan sambil menghisap rokoknya. "Tidak ada, Nak. Desa ini memang tidak punya masjid. Kalau mau sholat, biasanya orang-orang pergi ke musola kecil di pinggir jalan utama." Jawaban itu semakin membuat Nardi bingung. Ia merasa ada yang janggal, tetapi tidak ingin berdebat lebih jauh. "Baiklah, terima kasih, Pak," ucapnya sopan sebelum kembali ke motornya. Saat ia menyalakan motor dan mulai melaju, perasaan aneh mulai merayapi pikirannya. Bagaimana mungkin ia mendengar suara azan yang begitu jelas jika memang tidak ada masjid di desa ini? Hatinya mulai diliputi rasa penasaran yang semakin besar. Nardi terus melaju dengan perlahan, tetapi kali ini ia lebih waspada. Jalanan yang gelap dan suasana desa yang sepi membuatnya merasa seperti diawasi. Matanya terus mencari tanda-tanda keberadaan masjid, tetapi yang ia temukan hanyalah bayangan-bayangan pohon yang menjulang tinggi di sepanjang jalan. Ia mencoba mengingat kembali suara azan tadi, bagaimana suara itu begitu nyata dan menggetarkan hati. Apakah ini hanya imajinasiku? Atau ada sesuatu yang ingin aku temukan di sini? Pikirnya. Ia merasa ada dorongan kuat untuk terus mencari, meskipun logikanya mengatakan bahwa ia sebaiknya berbalik dan kembali ke jalan utama. Namun, entah kenapa, ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ia harus menemukan masjid itu. Tidak lama kemudian, Nardi melihat sebuah bangunan kecil dengan kubah yang samar terlihat di kejauhan. Hatinya kembali merasa lega. Akhirnya, gumamnya, ia mempercepat motornya, mendekati bangunan tersebut. Namun, saat ia tiba di depan bangunan itu, rasa lega yang tadi ia rasakan segera berubah menjadi keheranan. Bangunan itu memang menyerupai masjid, tetapi terlihat tua dan tidak terawat. Catnya mengelupas dan sebagian besar dindingnya ditumbuhi lumut. Lampu di dalamnya remang, hampir tidak menerangi seisi ruangan. Nardi merasa ragu, tetapi ia juga merasa tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan untuk memarkir motornya dan masuk ke dalam. "Setidaknya aku bisa sholat di sini," pikirnya sambil melangkah masuk, meskipun hatinya masih diliputi keraguan dan rasa aneh yang sulit dijelaskan. Saat Nardi melangkah masuk ke dalam masjid tua itu, udara di dalam terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Aroma lembab yang khas dari bangunan lama menyeruak, bercampur dengan bau kayu lapuk dan sedikit wangi bunga melati yang entah berasal dari mana. Ruangan itu tampak kosong. Hanya ada beberapa sajadah tua yang digulung di sudut ruangan dan sebuah mimbar kayu yang terlihat berdebu. Langit-langit masjid terlihat retak dengan beberapa sarang laba-laba yang menggantung di sudut-sudutnya. Nardi merasa aneh, karena biasanya masjid, meskipun sederhana, selalu dirawat dengan baik oleh masyarakat. Namun,
Ia mencoba mengesampingkan pikirannya dan fokus pada niatnya untuk sholat. Ia meletakkan tas kecilnya di lantai, lalu berwudu dengan air dari sebuah keran tua yang mengalirkan air dingin seperti es. Saat ia menyentuh air itu, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi lagi-lagi ia menepis perasaan itu dan mempersiapkan diri untuk sholat. Ketika Nardi berdiri untuk memulai sholat, suasana di dalam masjid terasa semakin sunyi. Tidak ada suara jangkrik atau angin yang biasanya terdengar di malam hari. Hanya keheningan total yang membuatnya merasa seperti terisolasi dari dunia luar. Ia membaca niat dalam hati, lalu mengangkat takbir. Namun, ketika ia mulai membaca surah Al-Fatihah, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Suara itu terdengar pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat Nardi berhenti sejenak. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mencoba tetap tenang. Mungkin ada orang lain yang datang untuk sholat, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Namun, ia tidak berani menoleh ke belakang dan memutuskan untuk melanjutkan syalatnya. Ia berharap suara itu hanyalah hal biasa dan tidak ada yang perlu ia khawatirkan. Namun, suara langkah kaki itu tidak berhenti. Semakin lama, suara itu terdengar semakin dekat, seolah-olah seseorang berjalan menuju tempatnya berdiri. Nardi mencoba memusatkan perhatian pada syalatnya, tetapi sulit baginya untuk mengabaikan rasa cemas yang semakin membesar. Saat ia ruku, suara itu tiba-tiba berhenti. Ruangan kembali sunyi, tetapi kini keheningan itu terasa jauh lebih menakutkan. Ia menyelesaikan rakaat pertamanya dengan tergesa-gesa, ingin segera menyelesaikan sholat dan meninggalkan tempat itu. Namun, ketika ia hendak bangkit dari sujud di rakaat kedua, sebuah suara berbisik lembut terdengar di telinganya. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara itu begitu dekat, seperti seseorang berdiri tepat di sebelahnya. Nardi terdiam kaku, tubuhnya terasa seperti membeku. Rasa takut yang tak terkendali membuat Nardi mengakhiri syalatnya dengan cepat. Ia tidak peduli lagi apakah syalatnya sempurna atau tidak. Ia hanya ingin keluar dari masjid itu secepat mungkin. Saat ia berbalik untuk melihat siapa yang berbicara tadi, ia mendapati ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Tetapi ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Jantungnya berdetak begitu kencang dan napasnya terasa berat. Ia segera meraih tasnya dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Namun, sebelum ia sempat melangkah keluar, suara azan kembali terdengar, kali ini jauh lebih keras dan menggema di seluruh ruangan. Suara itu tidak berasal dari pengeras suara, melainkan seperti diucapkan langsung oleh seseorang, tetapi tidak ada orang di sana. Nardi merasa seolah-olah dunia di sekitarnya mulai berubah, menjadi sesuatu yang tidak lagi ia kenali. Ketika Nardi akhirnya keluar dari masjid, ia mendapati suasana di luar tampak berbeda dari sebelumnya. Jalanan yang tadi gelap gulita kini diterangi oleh cahaya bulan yang begitu terang, tetapi anehnya, semua bangunan di sekitar masjid terlihat seperti baru. Rumah-rumah yang sebelumnya tua dan lapuk kini tampak seperti baru dibangun dengan lampu-lampu yang bersinar hangat dari dalamnya. Ia bahkan melihat beberapa orang berjalan di jalan desa, mengenakan pakaian tradisional Jawa yang terlihat sangat rapi dan bersih. Nardi bingung dan bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi atau benar-benar terjaga. Ketika ia mencoba menghampiri salah satu orang yang lewat untuk bertanya, orang itu hanya tersenyum kepadanya tanpa berkata apa-apa, lalu menghilang begitu saja di tikungan jalan. Nardi merasa seperti berada di dunia yang berbeda, sebuah dunia yang tidak ia pahami. Ia tahu bahwa ia harus segera meninggalkan tempat itu, tetapi rasa ingin tahunya juga mendorongnya untuk tetap tinggal dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Nardi melangkahkan kakinya lebih jauh ke dalam masjid, rasa dingin yang sebelumnya hanya seperti hembusan angin kini berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Ruangan di dalam masjid itu tampak lebih besar daripada yang terlihat dari luar dan bayangan dindingnya yang gelap menambah kesan suram. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah mimbar kayu yang tampak lapuk dan dipenuhi sarang laba-laba. Beberapa sajadah tua digulung rapi di pojok ruangan, seolah menunggu seseorang untuk menggunakannya. Nardi merasakan ketenangan yang ganjil, seperti ada sesuatu yang menenangkan, tetapi di saat yang sama, suasana itu membuatnya merasa tidak nyaman. Ia menengok sekeliling untuk memastikan bahwa ia benar-benar sendirian. Tidak ada siapapun di sana. Namun Nardi tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setelah memutuskan untuk memulai sholat, Nardi mengambil wudhu di tempat yang tampak seperti area wudhu tua di sisi masjid. Air yang keluar dari keran terdengar berdegup,
mengalir perlahan dan terasa dingin seperti es di tangannya. Suara air itu menggema di dalam keheningan, membuat suasana semakin mencekam. Saat ia mencuci wajahnya, ia merasakan kehadiran sesuatu yang berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, namun hanya mendapati keheningan dan bayangan dirinya di genangan air. "Tenang, Nardi. Fokus saja," gumamnya pada diri sendiri, mencoba menenangkan rasa takut yang mulai menyelinap. Ia kembali ke dalam masjid dan mengambil posisi di dekat dinding, membentangkan sajadah tua yang ia temukan di sudut. Suasana semakin sunyi, seolah waktu berhenti di tempat itu. Ketika Nardi mulai membaca niat dan mengangkat takbir, suara gemerisik halus terdengar dari belakangnya, seperti langkah kaki yang bergerak pelan di atas lantai. Jantungnya berdegup kencang, namun ia tetap berusaha fokus. Ini hanya suara angin atau tikus, pikirnya, berusaha tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Ia melanjutkan bacaan sholat dengan perlahan, tetapi semakin ia berusaha khusyuk, semakin jelas suara itu terdengar. Suara itu berhenti ketika ia ruku, lalu muncul lagi saat ia sujud. Di sela-sela keheningan, Nardi merasa ada sesuatu yang bergerak di sekitar ruangan. Namun, ia memutuskan untuk tidak menoleh. "Aku harus menyelesaikan sholat ini," gumamnya dalam hati dengan suara hampir bergetar. Saat Nardi bangkit dari sujud terakhirnya, tiba-tiba terdengar suara yang sangat lembut dan menggema, seperti bisikan yang berasal dari dalam masjid itu sendiri. Suara itu berkata, "Mengapa kamu datang ke sini?" Nardi membeku di tempatnya, tubuhnya terasa kaku dan sulit digerakkan. Suara itu tidak terdengar marah atau menakutkan, tetapi justru penuh dengan keingintahuan yang dingin. Nardi mencoba untuk tetap tenang, mengingat doa-doa pendek yang bisa ia ucapkan untuk melindungi dirinya. Ia perlahan menoleh ke belakang, namun yang ia lihat hanyalah bayangan gelap dinding masjid. Tidak ada siapapun di sana, tetapi ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat nyata. "Astaghfirullah, lindungi aku, ya Allah," bisiknya dalam hati sambil mempercepat gerakannya untuk menyelesaikan sholat. Begitu selesai, Nardi duduk sejenak untuk membaca doa. Namun, perasaan mencekam itu tidak kunjung hilang. Ia merasa bahwa sesuatu sedang mengamatinya dengan intensitas yang semakin kuat. Ketika ia membuka mata setelah berdoa, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari sudut pandangnya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di pintu masjid, menghadap ke arahnya. Bayangan itu terlihat samar, seperti sebuah siluet tanpa bentuk yang jelas. Nardi berusaha mengabaikan apa yang ia lihat, mengambil tasnya dan berdiri dengan cepat. Saat ia melangkah menuju pintu, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Namun, sebelum ia benar-benar keluar dari masjid, suara azan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan menggema, seolah datang dari seluruh penjuru desa. Suara itu membuat Nardi terdiam sejenak dengan jantung yang berdetak semakin kencang. "Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini?" tanyanya dalam hati, sambil bergegas meninggalkan masjid yang kini terasa seperti jebakan misterius. Dengan langkah cepat, Nardi meninggalkan masjid tua itu dan berusaha kembali ke jalan utama. Namun, saat ia mengendarai motornya, jalan yang ia lalui tampak berbeda dari sebelumnya. Pohon-pohon yang tadi tampak rapi berjajar di sepanjang jalan kini terlihat lebih rapat dan gelap, seakan menutup akses menuju jalan keluar. Hawa dingin semakin menusuk, membuat Nardi merasa seolah-olah ia berada di dunia yang berbeda. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan membaca doa-doa perlindungan, tetapi rasa takut tetap membayangi. Setiap kali ia merasa sudah berada di jalan yang benar, pemandangan yang ia lihat justru membawanya kembali ke tempat yang sama, ke depan masjid tua itu. "Ini tidak mungkin," gumamnya dengan suara bergetar. Hatinya mulai dipenuhi kebingungan dan rasa takut yang semakin dalam. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak, menarik napas panjang dan memikirkan langkah selanjutnya. Saat Nardi berusaha menenangkan diri, suara azan kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan jauh lebih jelas. Suara itu seperti datang dari segala arah, menggema di telinganya. Nardi menatap masjid tua di depannya, namun ia merasa ada sesuatu yang berubah. Masjid itu kini tampak lebih terang dengan lampu-lampu yang menyala di bagian dalamnya. Ia juga melihat bayangan seseorang yang tampak berdiri di dalam masjid, seolah-olah sedang menunggunya. "Apa mungkin ini ujian dari Allah?" pikirnya sambil mencoba menguatkan hati. Meski perasaannya bercampur antara takut dan penasaran, Nardi memutuskan untuk mendekati masjid itu sekali lagi.
Ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia temukan atau pahami dari tempat ini. Ketika Nardi melangkah kembali ke dalam masjid, ia merasakan suasana yang berbeda. Masjid yang sebelumnya terasa sunyi dan dingin kini terasa hangat dan menenangkan. Aroma wangi kayu gaharu tercium samar, membuatnya merasa lebih tenang. Di sudut ruangan, ia melihat seorang pria berjubah putih sedang duduk dengan tenang. Wajah pria itu tidak terlihat jelas karena cahaya di sekitarnya terlalu terang, tetapi keberadaannya memancarkan ketenangan yang luar biasa. "Assalamualaikum," sapa Nardi dengan suara pelan. Pria itu mengangguk pelan sambil tersenyum, lalu berkata dengan suara lembut, "Waalaikumsalam, Nak. Mengapa engkau ragu untuk datang?" Pertanyaan itu membuat Nardi terdiam. Ia merasa seolah-olah pria itu tahu segalanya tentang dirinya, termasuk ketakutan dan kebingungannya sejak tadi. Pria itu melanjutkan, "Terkadang, jalan yang kau tempuh tidak selalu jelas, tetapi Allah selalu memberikan petunjuk bagi hambanya yang mau mencari." Kata-katanya terdengar dalam dan penuh makna, membuat Nardi merenung sejenak. Ia merasa bahwa pengalaman yang ia alami ini bukanlah kebetulan. Pria berjubah putih itu kemudian berdiri dan menunjuk ke arah luar masjid. "Pergilah, Nak. Jalanmu akan segera terang. Jangan ragu dan selalu ingat untuk bersandar kepadanya." Nardi hanya bisa mengangguk, merasa takjub dengan kata-kata yang ia dengar. Ketika ia mencoba mengucapkan terima kasih, pria itu sudah menghilang begitu saja, seolah-olah hanya sebuah bayangan. Masjid itu pun kembali sunyi dengan suasana yang sama seperti sebelumnya. Nardi melangkah keluar dari masjid dengan hati yang lebih tenang. Ia merasa ada beban yang terangkat dari dirinya, meskipun ia masih belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Kali ini, saat ia menyalakan motornya dan mulai melaju, jalan yang ia lalui terasa berbeda. Pohon-pohon yang tadi tampak gelap dan menutup jalan kini terlihat lebih terang dengan cahaya bulan yang memandunya. Dalam hitungan menit, ia berhasil kembali ke jalan utama tanpa kesulitan. Nardi menghela napas lega dan mengucap syukur kepada Allah atas perlindungannya. Pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam di hatinya, mengajarkan bahwa dalam kesulitan dan kebingungan, selalu ada jalan keluar bagi mereka yang bersabar dan terus bersandar kepadanya. Sesampainya di rumah, ia menceritakan pengalamannya kepada keluarga, sebuah kisah yang selalu diingatnya sebagai pelajaran berharga sepanjang hidupnya.